Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bapak Zulfi Romzul Huda. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing kerjasama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kami. Oke, saya Nabhan Naufal Anur. Saya akan memandu presentasi pada kesempatan ini. Tapi, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Nabhan Naufal Anur, NIM 1221133. Kemudian ada Sela Minanti dengan NIM 1221134. Muhammad Farhan Aditya 1221150, Rusma Winowarsita 1221132, Via Nadiatul Ulya 1221145. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai tujuan pendidikan Pancasila dan keluarga negara. Pendidikan Pancasila adalah bagian dari pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Lalu, apa yang dimaksud dengan manusia yang berkualitas itu? Yang dimaksud dengan kualitas adalah manusia beriman dan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berbukti pekerti luhur, mampu bekerja mandiri, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin tinggi, memiliki etos kerja, profesional, memiliki tanggung jawab, produktif, serta sehat jasmani dan rohaninya. Pendidikan pada umumnya haruslah mengembangkan beberapa aspek. Yang pertama, aspek kognitif. Dalam arti bahwa pendidikan harus membuat peserta didik mampu menggunakan kemampuan kognitif atau pikirannya. Aspek afektif, yaitu membuat peserta didik mampu mengembangkan nuraninya. Dan aspek psikomotor, yaitu peserta didik mampu mengembangkan keterampilannya. Dengan kata lain, pendidikan harus menjadikan peserta didik pintar, baik, serta terampil dalam bekerja. Pendidikan yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, misalnya selayaknya didasari dengan nilai-nilai dasar, keyakinan, dan budaya suatu bangsa, agar keyakinan itu terus terbangun dan menjadi pegangan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di Indonesia, kurikulum pada perguruan tinggi dibangun dengan muatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap serta perilaku dan kepribadian. Di Indonesia juga, pembentukan nilai-nilai dan sikap serta kepribadian itu terdapat dalam pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar, ilmu alamiah dasar, bahasa Indonesia, dan pendidikan Pancasila. Kelompok tersebut di atas dinamakan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian atau MKPM. Dan tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dasar pendidikan Pancasila. Pancasila sudah dikenal dan didengar sejak peserta didik ada di bangku sekolah dasar atau bahkan di taman kanak-kanak. Pancasila melalui pelajaran kewarganegaraan sudah diajarkan di SMP dan SMA. Mengapa masih pula diajarkan di perguruan tinggi? Adakah dasar atau alasannya? Jawabannya adalah iya, ada. Setidaknya terdapat 4 dasar atau landasan pendidikan Pancasila. 4 dasar itu adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, historis. Setelah proses yang panjang itu terlampaui, akhirnya bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang di dalamnya terdapat ciri khas, sifat, dan karakter yang tidak ditemui di negara-negara lain. Secara historis, memang nilai-nilai yang terdapat dan terkandung dalam Pancasila itu sudah ada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia jauh sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Kedua, kultural. Nilai-nilai kemasyarakatan yang terdapat dalam sila-sila dalam Pancasila bukanlah merupakan hasil pemikiran seorang saja, melainkan sebuah karya besar bangsa Indonesia sendiri yang diperoleh dari nilai-nilai kultural yang ada pada bangsa Indonesia. Itu memiliki pemikiran reflektif, filosofis dari para tokoh seperti Soekarno,
Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, serta Supomo, dan tokoh-tokoh lainnya. Yuridis, yang tercantum pada pasal 37 adalah pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan. Kan tetapi, pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang memberikan pendidikan kepada warga negara tentang dasar filsafat negara, nilai kebangsaan, serta cinta kepada tanah air. Visi, misi, dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan sebagaimana tercantum pada SK Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/KEP/2006 adalah sebagai berikut. Yang pertama, visi. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memandangkan kepribadiannya sebagai manusia yang seutuhnya. Yang kedua, misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Selanjutnya, tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan garis-garis besar program pengajaran terdapat pada kurikulum pendidikan Pancasila tahun 2000. Ini terdapat pada SK Dirjen Dikti nomor 265/Dikti/Kep/2000. Surat keputusan tersebut disempurnakan dengan SK Dirjen Dikti nomor 38/Dikti/2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Berdasarkan SK tersebut, materi kuliah Pancasila mencakup yang pertama yaitu landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat. Yang ketiga, Pancasila sebagai etika politik. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang keenam, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan yang terakhir yakni Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga terdapat dalam SK yang lebih baru yaitu SK Dirjen Dikti nomor 43/Dikti/Kep/2006 dijelaskan bahwa tujuan materi pendidikan kewarganegaraan dan dalam rambu-rambu pendidikan kepribadian mengarahkan pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan, memantapkan kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan penuh rasa tanggung jawab dan bermoral. Ada 3 tujuan pendidikan kewarganegaraan yang ditulis oleh Sunarso pada tahun 2008. 3 tujuan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara kurikuler, pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran untuk mengembangkan potensi individu yang nantinya diharapkan menjadi seseorang dengan akhlak mulia, cerdas, partisipatif, serta bertanggung jawab. Yang kedua, secara teoretik, pendidikan kewarganegaraan mempunyai matra kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang ketiga, secara pragmatik, pendidikan kewarganegaraan berisi tentang perilaku sehari-hari dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi apa yang diharapkan dari kuliah Pancasila dan kewarganegaraan ini? Kompetensi secara umum dimaknai sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dapat mempengaruhi peran, perbuatan, prestasi, dan pekerjaan. Maka dari itu, kompetensi itu dapat diukur dengan kriteria umum.
Karena bisa diukur, kompetensi itu dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendapat dari Yulailawati. Definisi di atas mencakup 3 ranah, yaitu ranah kognitif sebagai seperangkat pengetahuan, aspek psikomotor yaitu keterampilan, dan aspek afektif sikap dan nilai. Karakteristik mendasar itu adalah kompetensi yang ada dan bertahan dalam diri seseorang dan menjadi bagian dari kepribadiannya. Karakteristik ini dapat digunakan untuk memprediksi perilaku seseorang ketika berhadapan dengan tugas dan situasi. Variabel kedua, hubungan timbal balik, adalah kompetensi yang dapat menyebabkan perubahan tingkah laku. Variabel ketiga, kriteria efektiflah yang menentukan apakah seseorang dapat bekerja dengan baik dalam ukuran baku. Pendapat lain yaitu dari Setiadi menyatakan bahwa kompetensi dimaknai sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia mampu melaksanakan tugas atau suatu pekerjaan tertentu. Nah, sekarang marilah kita coba mencari jawaban terhadap pertanyaan tentang kompetensi apa yang diharapkan setelah seseorang menempuh mata kuliah pendidikan Pancasila. Apabila definisi di atas digunakan untuk memaknai kompetensi yang harus dicapai oleh para peserta didik adalah tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh mereka ketika mereka harus memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kecerdasan itu akan terlihat dalam kemahiran, ketepatan, dan keberhasilannya. Tanggung jawabnya akan tergambar pada kebenaran perilakuannya dari segi ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, kepantasan dari sisi agama dan budaya kita. Pendidikan Pancasila akan dikatakan berhasil apabila para peserta didiknya cerdas dan bersikap penuh rasa tanggung jawab dengan berperilaku yang satu, selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Selalu memiliki rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Selalu mendukung persatuan masyarakat dan bangsa. 4. Selalu mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan perorangan atau golongan. 4. Selalu mendukung upaya untuk mewujudkan rasa keadilan sosial untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Dengan melalui pendidikan Pancasila, diharapkan mampu menganalisis dan menjawab persoalan-persoalan yang terdapat pada masyarakat dan tetap sejalur dengan tujuan nasional sebagaimana tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat membuat para mahasiswa dan peserta didik baru pada umumnya menjadi manusia Indonesia sebelum mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Mereka juga harus bangga menjadi orang Indonesia dalam arti bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau ISTEK itu jangan sampai kehilangan jati diri bangsa Indonesia dan jangan sampai jauh dari akar budaya dan keimanannya. Pendidikan Pancasila juga menimbulkan cinta tanah air dan bangsa serta negara Indonesia. Dengan kata lain, pendidikan Pancasila menjadikan orang Indonesia lebih Indonesia. Secara rinci menyatakan bahwa pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang berperilaku 1. Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. 2. Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. 3. Mengenali ritme kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Apa sih tujuan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu? Sebagaimana disebutkan di atas, tujuan pendidikan harus memuat 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sudah sepantasnya menjadikan mahasiswa pintar, berbudi pekerti baik, serta terampil menjalankan tugas secara lugas dan tidak berlebihan. Dari spek afektif,
Misalnya mereka taat melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianut masing-masing dan kepercayaannya masing-masing, dan dapat bekerja sama, bersedia mengakui kekurangan diri dan mengakui kelebihan orang lain, serta bersedia tolong-menolong dalam hal kebaikan.